Saat ini dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali di ibadah ini tentunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, saudara suka dengan firman Tuhan, dan saya berharap kita semua suka dan senang dan bahagia untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka kitab Hagai pasal 2. Beberapa minggu lalu saya sudah sampaikan firman Tuhan dalam Hagai pasal 1, ya. Dan bagaimana di situ dijelaskan bahwa umat Tuhan, umat Israel pada waktu itu mereka mengabaikan rumah Tuhan yang telah runtuh. Oke? Dan Tuhan datang melalui Nabi Hagai untuk menyampaikan pesan Tuhan supaya rumahnya, bait Allah itu kembali dibangun, ya. Yang Tuhan menyertai umatnya untuk membangunnya. Nah, kita lompat ke Hagai pasal 2. Di sini ada dua pesan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Hagai pasal 2. Kita akan mulai dari ayat 10, ayat 11, ya, ayat 11. Hagai pasal 2 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Ya. Kalau di HP ayat yang ke-20 ke 19, ya. Oke. Di situ ada dua perikop yang dituliskan melalui ayat ini. Yang pertama adalah pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Yang berikutnya pembangunan bait suci mendatangkan berkah. Haleluya. Dua hal ini yang menjadi tema kita atau pesan Tuhan untuk kita umat Tuhan hari ini, dan juga umat Tuhan di mana saja bisa mendengarkan khotbah hari ini. Nah, saya akan bacakan buat kita semua. Dengarkan baik-baik firman Tuhan ini. Hagai pasal 2 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pada tanggal 24 bulan yang ke-9, pada tahun yang kedua zaman Darius, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Hagai, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam itu. Tanyakanlah pengajaran kepada para imam. Andai kata seseorang membawa daging kudus dalam punca bajunya, lalu dengan puncanya itu ia menyentuh roti atau sesuatu masakan, atau anggur, atau minyak, atau sesuatu yang dapat dimakan, menjadi kuduskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tidak. Berkatalah pula Hagai, jika seseorang yang najis oleh mayat menyentuh semuanya ini, menjadi najiskah yang disentuh itu? Lalu para imam itu menjawab, katanya, tentu. Maka berbicaralah Hagai, katanya, begitulah juga dengan umatku, umat ini, dan dengan bangsa ini di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan segala yang dibuat tangan mereka dan yang dipersembahkan mereka di sana adalah najis. Berikutnya, maka sekarang perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, sebelum ditaruh orang batu demi batu untuk pembangunan bait Tuhan, bagaimana keadaanmu ketika orang pergi melihat sesuatu timbunan gandum yang seharusnya sebanyak 20 gantang, hanya ada 10. Dan ketika orang pergi ke tempat pemerasan anggur untuk mencedok 50 takar, hanya ada 20. Aku telah memukul kamu dengan hama dan penyakit, gandum, dan segala yang dibuat tanganmu dengan hujan batu, namun kamu tidak berbalik kepadaku. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9, mulai dari hari diletakannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung, dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Haleluya. Nah, tema khotbah saya hari ini saya beri judul membangun bait Allah, syarat dan dampaknya. Oke. Nah, kalau bicara tentang bait Allah, tentunya ini bukan hanya bicara tentang sebuah gedung. Amin. Ya, tapi ini bicara tentang hidup kita sendiri. Ya, kalau perjanjian lama lebih banyak bicara tentang bait Allah itu menyangkut bangunan. Ya, bait Allah di mana umat Israel pada waktu itu khusus Tuhan perintahkan untuk membangunnya. Dan ceritanya adalah bahwa
Sejarah mencatat di Alkitab bahwa bait Allah itu akhirnya runtuh. Beberapa kali dirubuhkan oleh musuh-musuh Israel. Dan itu juga karena kejahatan orang Israel. Betul ya? Bukan karena siapa-siapa. Bukan sekedar karena ada musuh yang datang menyerang orang Israel. Tapi karena mereka juga adalah orang-orang yang murtad kepada Tuhan. Mereka membangkang Tuhan. Akhirnya bait Allah pun harus runtuh. Dan itu sampai hari ini menjadi catatan yang sejarah yang menyedihkan buat bangsa ini, secara khusus bangsa Israel, umat Israel. Nah, saudara, jadi bait Allah ini bukan hanya bicara tentang gedung gereja, di mana umat Tuhan hari-hari ini ada di gereja, tapi ini bicara juga tentang hidup kita. Amin. Ya, karena yang terpenting sebenarnya yang kita harus bangun bukan gedungnya, tapi manusianya. Amin. Apalah artinya kalau gedungnya mewah, kelihatan hebat, dan itu tidaklah salah tentunya. Tapi kalau di dalamnya adalah berisikan orang-orang yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, apa artinya? Amin. Iya. Di dalamnya ada gereja-gereja kecil yang hidupnya jauh dari Tuhan, itu menyedihkan hati Tuhan. Ya, ibaratnya kuburan yang dilabur putih bersih di luar. Ya kan, kalau kita pergi ke kuburan-kuburan atau makam-makam hari-hari ini, ada banyak kuburan atau makam seorang yang terkenal, bahkan yang punya makam begitu bagus. Ya kan? Tapi di dalamnya tentunya berisikan tulang belulang. Ya. Nah, ironisnya itulah gereja Tuhan hari-hari ini yang bisa kita juga lihat. Ya, tidak semua tentunya, tapi itu fakta nyata yang terjadi, dan itu yang saya yakin membuat Tuhan pasti sangat murka dan marah. Oke? Nah, jadi kalau kita baca firman Tuhan di sini, kembali ke firman Tuhan, ternyata Tuhan kasih syarat untuk membangun bait Allah. Syaratnya adalah orang-orang yang harus membangunnya adalah orang-orang yang apa? Yang hidup kudus. Makanya kalau kita lihat firman Tuhan ini, judulnya pembangunan bait suci terancam oleh ikut sertanya orang-orang najis. Tuhan tidak mau tentunya dalam membangun baitnya, di situ ada orang-orang yang najis, orang-orang yang tidak hidup kudus. Betul kan? Orang-orang yang sepertinya mungkin kelihatannya rajin, bekerja dan lain sebagainya, membangun, menyumbang dan sebagainya, tapi mereka adalah orang-orang yang Alkitab bilang sini najis, orang-orang yang hidupnya tidak kudus, orang-orang yang memiliki hati yang jahat di hadapan Tuhan. Ya, jadi syarat utama membangun bait Allah pada waktu itu, pada zaman Hagai, adalah Tuhan menuntut bahwa orang-orang Israel, umat Israel harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Ya, ini pesan Tuhan sebenarnya buat kita hari ini, gereja Tuhan. Pesannya luar biasa, bahwa kita pun harus hari ini harus hidup kudus, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Seperti zaman dulu, kalau mereka bangun bait Allah dan mereka hidup tidak kudus, itu adalah sesuatu yang tentunya jahat di mata Tuhan. Hidup kita harus kudus, tak tercemar oleh dosa tentunya. Amin. Dan lewat apa? Perbuatan kita, baik itu lewat perkataan kita, lewat sikap kita dan lain sebagainya. Hari-hari ini terlalu banyak orang Kristen yang perkataannya, perbuatannya tidak menampakkan dia seorang yang hidupnya kudus. Kata-katanya penuh dengan hujatan, iya kan? Kata-katanya penuh dengan makian, kata-katanya penuh dengan, orang bilang, kebun binatang keluar. Iya kan? Padahal kelihatannya dari luar nampak suci dan bahkan ikut pelayanan mungkin, aktif di gereja, tapi setelah keluar dari gereja tidak lagi kudus. Ya. Nah, ini ironis, ini sesuatu yang apa namanya, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, nah, saudara, jadi hidup kita harus kudus, tak tercemar oleh dosa, baik itu lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam bait Tuhan, dalam rumah Tuhan juga akan kudus. Amin. Segala sesuatu yang kita lakukan di dalam rumah Tuhan mungkin itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan, walaupun itu kelihatan baik, kalau hidup kita di luar sana tidak kudus. Amin ya. Persembahan kita akan kudus di hadapan Tuhan kalau hidup kita juga kudus. Amin. Segala sesuatu yang kita kerjakan dengan tangan kita di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan,
seperti kita datang ibadah hari ini, itu akan berkenan kepada Tuhan jikalau di luar sana kita hidupnya kudus. Ya kan? Janganlah kita menjadi orang-orang yang bersandiwara di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan manusia, manusia itu bisa bersandiwara dan orang tidak tahu bahwa dia sedang bersandiwara. Ya, berpura-pura. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Amin. Tidak ada yang bisa menjadi orang yang pandai bersandiwara. Seperti di film kan, ada orang pura-pura jadi jagoan dan lain sebagainya. Ya, pura-pura miskin dan sebagainya. Itu hanya adegan, itu hanya acting saja yang dibuat-buat. Padahal sebenarnya dia bukan seperti itu. Nah, ironisnya hari ini gereja Tuhan, orang percaya hari ini seperti itu dalam di hadapan Tuhan. Ya. Mereka tidak takut sama sekali dengan Tuhan. Mereka berpura-pura, dan itu yang dibilang oleh Alkitab kemunafikan. Ya. Jadi sesuatu yang kita bawa kepada Tuhan di rumah Tuhan, bahkan kalau hidup kita tidak kudus, berapapun besarnya persembahan kita, berapapun keringatnya kita keluarkan untuk bekerja untuk Tuhan, itu tidak ada manfaat apa-apa. Itu semua adalah sia-sia. Semuanya hambar, semuanya sama sekali tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada orang yang begitu hebat, membawa persembahan yang besar dalam gereja. Karena ada satu orang dia bilang, saya waktu tugas sebagai MCA, sebagai apa, sehingga dia lihat ada satu bapak di bawah persembahan banyak sekali, tebal. Iya. Dia lihat sendiri, wah, dikasih masuk di peti. Itu luar biasa. Tapi kalau hidupnya tidak berkenan di depan Tuhan di luar sana, apalah artinya persembahan itu? Betul ya? Kalau uang itu adalah hasil curian, ya kan? Hasil korupsi, hasil tipu-tipu dan lain sebagainya, itu sama sekali tidak ada artinya. Dan itu seringkali terjadi sebenarnya. Ya? Saya tidak bisa membuktikan itu mungkin hari ini, tapi saya akan lihat di Alkitab bahwa sesuatu yang tidak berkenan di luar sana yang kita dapatkan dan kita bawa kepada Tuhan, itu sama sekali tidak diterima oleh Tuhan sebenarnya, walaupun itu diterima oleh hamba Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan, Tuhan tidak sama sekali tidak terima, Tuhan tolak. Saya lihat ada satu kasus di Alkitab, cerita yang sangat indah. Kejadiannya ketika saudara pasti tahu Yudas Iskariot, iya kan, dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping perak. Oke, dia menjual, dan itu uang hasil yang dalam bahasa ini haram, ya kan? Uang panas, uang tidak benar dia dapatkan, karena dia dapatkan uang itu walaupun besar dari hasil yang tidak benar. Dia menjual, bahkan gurunya sendiri dia jual. Orang yang selama ini 3,5 tahun bersama-sama dengan dia dalam pelayanan, yang mempercayakan dia sebagai seorang bendahara, tapi justru dia berbalik, dia menjual Yesus dengan uang 30 keping perak. Tapi walaupun begitu, Yudas ini dia cukup sedikit menyesal, ya, sedih juga ketika dia tahu bahwa Yesus ditangkap dan dihukum mati. Dan apa yang dia lakukan sebelum dia pergi gantung diri? Alkitab berkata bahwa dia datang ke bait Allah. Coba kita lihat ceritanya di sana. Di Matius pasal 27, kita buka firman Tuhan di Matius 27 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kita akan mulai dari ayat 4 dulu ya. Kita naik dulu sedikit supaya lebih jelas ceritanya. Ya. Atau ayat ketiga. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesal ia. Ya. Yudas menyesal. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, jawab imam-imam itu, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Ayat 5 berkata, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam apa? Bait suci. Dia lemparkan, kalau zaman sekarang gereja Tuhan. Dia lempar begitu, dia mau kasih kembali, dia mau mungkin dia sumbanglah untuk gereja ya, supaya mungkin entahlah alasannya kenapa, ya, karena dia menyesal ya pastinya dia. Lalu
Dikatakan begini, maka ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu apa? Pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam apa? Peti persembahan, sebab ini uang darah. Jadi apa yang Yudas bawa ke rumah Tuhan, ke bait Allah itu tidak berkenan, tidak layak masuk ke dalam peti persembahan. Nah, hari ini ada tentunya tidak sedikit orang Kristen yang membawa persembahannya ke rumah Tuhan dalam kotak persembahan, tapi itu uang dari hasil curian. Iya kan? Hasil rampok, hasil korupsi dan sebagainya. Dan buktinya memang nyata bahwa ada orang-orang Kristen yang ditangkap dan masuk penjara gara-gara korupsi. Padahal orang-orang itu sering ke gereja. Iya kan? Orang-orang itu sering membantu gereja, membangun gereja bahkan. Tapi tiba-tiba dia dipenjara karena korupsi. Berarti uang yang dia bawa kepada di dalam gereja, di persembahan, dia bawa persembahan, itu berarti uang hasil korupsi. Nah, ini menyedihkan. Dan itu tentunya tidak diterima Tuhan. Nah, orang-orang atau imam-imam pada waktu itu mereka tidak mau ambil uang itu. Bahkan untuk pakai apapun yang mungkin berguna untuk gereja atau bait Allah pada itu dari dipakai. Mereka justru apa? Pergi beli tanah untuk kuburan. Ya, daripada dibuang sia-sia kan, mendingan pakai uang ini beli tanah untuk pekuburan. Iya kan? Wah, ini kan menyedihkan sekali, saudara. Jadi mari hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Percuma kita ada di gereja, percuma kita aktif bergereja, percuma kita aktif kerja bakti mungkin membangun gereja, menyumbang dan sebagainya, tapi hidup kita sendiri tidak berkenan di hadapan Tuhan, semuanya itu akan sia-sia. Saudara, saya mengatakan kekudusan hidup dibutuhkan saat ini. Saat kita sedang melayani Tuhan, saat kita sedang membangun pekerjaan Tuhan, sedang kita membangun rumah Tuhan bahkan. Ya, hari-hari ini banyak gereja kan lagi dibangun. Itu baik tentunya, tidak salah. Tapi yang salah, yang jahat adalah ketika orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang hidupnya tidak berkenan. Orang-orang yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang munafik dan lain sebagainya. Ini yang Alkitab tuliskan. Makanya kalau saudara baca kitab Hagai, ini pesan Tuhan buat umat Israel hari itu, buat Nabi Hagai dan juga para pemimpin Israel pada waktu itu, supaya jangan sampai orang-orang yang najis terlibat di dalamnya. Dan mereka harus bertobat sebelumnya. Mereka harus tinggalkan kenajisan mereka, hidup yang jahat, dan mulai masuk di dalam pekerjaan Tuhan. Ya, jadi saudara, kekudusan hidup itu dibutuhkan saat kita terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan, terlibat dalam pelayanan. Amin. Ini penting, ini syarat saudara, syarat utama. Nah, jika tidak, maka semua yang kita lakukan, semua yang kita kerjakan, jadi lelah kita itu sama sekali tidak ada artinya apa-apa. Tapi kalau hidup kita kudus, seperti kata firman Tuhan bilang apa? Segala jerilah kita di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Amin. Tidak sia-sia. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, tidak akan sia-sia, itu kata firman Tuhan. Segala jerih lelah kita di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan, sekecil apapun juga mungkin yang bisa kita buat untuk Tuhan. Yang mungkin orang dunia, orang di luar sana melihat tangga kita, melihat teman kita melihat itu terlalu kecil sekali apa yang diberikan untuk Tuhan. Tapi kalau itu diberikan dari hati yang kudus, amin, hati yang berkenan di hadapan Tuhan, dari jerih lelah kita dalam bekerja di luar sana dengan benar, maka itu sungguh berarti di hadapan Tuhan. Itu istilahnya diterima di hadapan Tuhan. Amin. Itu persembahan kita akan naik seperti persembahannya Habel ketika dia membawa persembahannya kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahan Kain ditolak oleh Tuhan. Jadi artinya juga bahwa ada persembahan yang orang percaya, orang Kristen berikan akan ditolak Tuhan. Ada juga yang diterima, tergantung siapa orang itu. Amin. Apakah orang itu benar hidupnya, hatinya bersih di hadapan Tuhan,
memberi dengan motivasi yang lurus, berkorban dengan motivasi yang benar dan lain sebagainya. Nah, saudara, jika hidup kita tidak kudus di hadapan Tuhan, maka semua yang kita lakukan akan sia-sia semuanya. Dan itu menyedihkan sebenarnya. Ya, saudara lihat situ bagaimana imam besar. Ya, kalau saudara lihat Alkitab, pelajari, bahkan imam besar pun kalau dia mau tugas di dalam ruang maha suci, maha kudus di bait Allah, mereka tidak boleh hidup cemar. Dan hari itu kalau mereka masuk dalam bait suci dalam ruang maha kudus untuk bawa korban di sana, membakar korban untuk Tuhan, mereka akan dibunuh, bahasa kasarnya dibunuh Tuhan. Malaikat Tuhan akan membunuh di situ. Dan dia mati di dalam. Ya, sebabnya seorang imam besar kalau dia masuk ke dalam ruangan suci, kakinya diikat tali sudah. Sehingga kalau dia mati di dalam, orang tidak boleh masuk. Kakinya ditarik sudah. Ya, jadi betapa pentingnya kekudusan hidup itu. Zaman dulu saja para imam mau tugas, mereka jaga hidup mereka baik-baik. Tapi hari ini terlalu banyak orang yang terlalu gampang, iya kan? Tadi malam mabuk, tadi malam bikin hal yang cemar, besok dia melayani Tuhan, iya kan? Besok dia di khotbah, dia menari, menjadi pemain tamborin, padahal tadi malam lagi pacarannya, macam-macam begitu, iya kan? Ya main musik dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang Tuhan sangat marah tentunya. Oke, jadi Tuhan menginginkan kekudusan hidup. Tuhan tidak mau ada orang-orang najis masuk di dalam rumahnya untuk melakukan pekerjaannya. Karena pekerjaannya ini adalah pekerjaan yang maha suci. Amin. Bukan sesuatu yang sembarangan untuk dilakukan oleh siapapun juga. Syaratnya seperti itu. Tapi hari ini memang kita lihat begitu gampangnya orang-orang ya Kristen ya yang mengambil bagian dalam pelayanan. Karena mungkin dia orang yang berpengaruh di gereja, lalu diangkat jadi majelis, ya kan? Dia penyumbang terbesar dalam gereja, dia diangkat jadi mungkin pejabat dan sebagainya, lalu diangkat, oh kamu akan saya jadikan pendeta pembantu, ya kan? Itu banyak kasus terjadi, saudara. Orang-orang kaya masuk ke gereja, lalu supaya dia ditahan di gereja nggak kemana-mana, lalu diberikan iming-iming jabatan. Jadi majelis lah, jadi PDP lah dan sebagainya. Nah, ini sesuatu yang ironis di hadapan Tuhan. Padahal sebenarnya dia tidak layak. Hanya karena uangnya banyak, pengaruhnya luar biasa di pejabat besar, pejabat tinggi di kota di mana dia ada, dia dilayakkan untuk ada di situ. Dan ini menyedihkan. Ya. Sebabnya saudara, kalau saudara lihat sejarah mencatat gereja Tuhan atau bait Allah pada 2000 tahun yang lalu hancur. Setelah Yesus mati, bangkit, naik ke surga 70 tahun kemudian. Ya, tepatnya tahun 70. Pasukan Romawi datang ke Yerusalem menghancurkan bait Allah yang dibangun oleh Herodes itu, saudara. Yang begitu indahnya, sampai orang kagum dengan bait itu. Bait suci, luar biasa indahnya. Hancur lebur sampai hari ini. Tinggal tembok-temboknya saja. Itu pun tidak semua temboknya, semuanya hancur, tinggal sepanggal saja temboknya. Ya mungkin di wilayah sebelah timur di mana orang-orang Yahudi biasa datang situ berdoa, masukkan kertas-kertas mereka, permohonan mereka di tembok itu, tembok peratapan. Situ orang-orang Yahudi Israel mereka meratap. Mereka mengingat kembali apa yang mungkin mereka alami 2000 tahun lalu. Sampai hari ini mereka ingin bangun kembali. Tapi tentunya itu bukanlah hal yang mudah, ya, untuk membangun kembali bait suci itu, sudah. Ya, karena di situ sudah ada bangsa-bangsa lain. Dunia zaman dulu tidak seperti sekarang, sudah. Semua apa yang terjadi di sana akan terpantau oleh bangsa-bangsa lain, negara-negara lain, dan itu pasti akan menjadi masalah ketika terjadi pergolakan di Yerusalem, ya, antara orang Israel dengan orang Palestina, ya kan? Situ juga sudah ada rumah ibadat agama lain, di mana dulu bait Allah di situ berdiri. Dan untuk membangunnya kembali di situ kan harus konflik lagi, dan itu tidak mudah tentunya, saudara. Jadi ini yang pertama,
Jadi ada syarat untuk membangun rumah Tuhan yang Tuhan tetapkan pada waktu itu lewat Hagai. Ketika Tuhan menyuruh mereka bangsa Israel untuk kembali membangun rumah Tuhan. Tuhan tidak mau ada orang-orang najis di dalamnya. Oke? Tuhan tidak mau, saudara. Yang berikutnya, ada dampak, ada pengaruh dari membangun rumah Tuhan ternyata, saudara. Dan di sini kita lihat dampaknya apa. Coba kita kembali lihat ayat yang ke-20 tadi. 20 berkata begini. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Nah, saudara, Tuhan bilang begini, mulai dari hari ini aku akan apa? Memberi berkat. Ketika orang Israel umat Allah kembali mulai membangun bait Allah itu, rumah Tuhan itu, hari itu pun juga Tuhan berjanji Tuhan akan memberi berkat untuk mereka. Amin. Jadi saudara, kalau kita terlibat di dalam kerjaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, membangun rumahnya, baik itu secara fisik atau rohani, maka janji Tuhan ada di sini buat kita, bahwa Dia Tuhan hari itu juga akan memberkati kita. Amin. Dan berkatnya itu bukan sekedar berkat jasmani. Jangan sudah pikir, oh mana saya jadi orang kaya atau punya uang banyak. Bukan itu, sudah. Tentunya untuk punya uang ya kita harus bekerja juga. Ya langsung uang itu Tuhan kirim lewat dari sorga, kan? Dan harus bekerja, melayani pekerjaan Tuhan. Jadi lelah kita apa? Kita pakai semua kemampuan kita untuk bekerja. Dengan pekerjaan itu kita mendatangkan, uang itu akan datang. Amin. Uang tidak akan datang kalau kita tidak bekerja. Ya. Jadi saudara, di sini Tuhan janjikan berkat. Ya. Itu pasti. Itu sangat pasti. Itu dampak dari membangun bait Tuhan. Jadi Tuhan akan memberkati umatnya yang membangun bait Allah. Dan berkat yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan itu dimulai hari ini. Amin. Katakan hari ini, saudara, bukan besok. Ya kan? Tuhan bilang sama orang Israel, hari ini. Dan saya percaya itu juga menjadi pesan buat kita. Ada rema di situ yang kita peroleh, janji Tuhan di situ, bahwa ketika kita sungguh-sungguh memulai membangun hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, disitulah mulai harinya di mana Tuhan akan memberkati kita. Berkat itu bukan uang saja. Amin. Berkat itu yang paling utama adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan mengenal Tuhan lebih dalam. Amin. Iya. Ada orang Kristen yang dia mungkin tidak kaya. Ada yang kaya raya dengan uangnya banyak, tapi ada yang hidupnya biasa saja. Tapi orang yang hidupnya biasa-biasa dalam hal materi, tapi pengenalannya akan firman Tuhan begitu luar biasa. Dia tajam, punya ketajaman untuk mengenal firman Tuhan, untuk mengenal apa yang menjadi, apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Dia begitu tajam, itu berkat luar biasa. Amin. Ada orang yang hidupnya kaya raya tapi pengenalannya akan firman Tuhan begitu dangkal, sangat buruk sekali. Dan itu bisa terjadi, saudara. Jadi berkat jasmani itu didapatkan bukan sekedar karena orang itu hidup benar, tidak. Dunia juga bisa memberi, amin, kekayaan. Orang yang setengah-setengah dengan Tuhan bisa jadi kaya raya, bisa. Kalau dia bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan dia punya kemampuan. Tapi masalahnya adalah ketika dia kaya tapi dia jauh dari Tuhan, itu sebuah hal yang berbahaya buat dia sebenarnya. Ya. Kalau ada orang yang kaya raya, punya uang banyak bisa saja, tapi yang mengerikan adalah ketika dia jauh dari Tuhan, karena kekayaannya itu akan membawa dia ke neraka sebenarnya. Tidak salah kaya, amin. Tidak salah punya banyak uang, tidak berdosa. Tapi yang berdosa adalah ketika kita menggunakan uang itu dengan cara yang salah.
dengan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Sebabnya hidup kita harus mestinya benar dulu, amin. Hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan, sehingga ketika berkat Tuhan datang buat kita, baik itu secara materi, kita akan gunakan dengan benar. Kita tidak akan gunakan dengan cara yang salah. Terlalu banyak orang yang akhirnya sombong, ya kan? Angkuh karena keuangannya luar biasa, dan memandang temannya, tetangganya dengan sebelah mata begitu, ya. Dengan sinis. Mulai ketika dia masuk ke gereja, dia merasa dia kaya, jadi dia harus dihormati di situ, diberikan tempat yang paling depan. Ya, baru-baru saya dengar kesaksian atau cerita dari saudara Okto, ya, mimpinya katanya tidak ada seorang yang dia kenal begitu, dia masuk ke gereja dengan mobilnya, masuk dalam gereja. Waduh, iya, masuk dalam gereja, mobil itu kan harus diparkir di luar kan, tapi dia masuk dalam gereja dengan mobilnya langsung parkir di dalam gedung, dalam ruangan ibadah. Ini kan apa artinya? Ini bisa bicara tentang kesombongan kan? Bahaya sudah. Ya, padahal semua itu harus kita tanggalkan. Amin. Semua itu harus kita tanggalkan. Yang kita perlu yang kita perlu bawa kepada Tuhan itu bukan sekedar harta, tapi yang utama adalah hati yang bersih. Itu yang paling utama. Nah, saudara, jadi dampaknya dalam membangun rumah Tuhan, bait Allah, adalah berkat. Tuhan berjanji akan memberkati kita. Ya. Jadi bangunan sekali lagi bukan bicara tentang gedung, tapi hidup kita. Kalau kita bangun hidup kita dengan benar, kita jaga kekudusan hidup kita, kita tolak semua hal yang jahat, semua hal yang najis masuk dalam kehidupan kita yang adalah bait Allah, bait Roh Kudus, maka Tuhan juga akan memberkati kita. Amin. Berkat pertama itu adalah yang pasti pengenalan yang dalam akan firman Tuhan. Amin. Kita akan lebih mengenal siapa Tuhan itu. Dan di sisi lain Tuhan juga akan mengenal siapa kita. Amin. Terlalu banyak orang yang berkata saya kenal Tuhan, tapi Tuhan mungkin tidak kenal dia. Ya kan? Karena suatu saat nanti seperti kata Tuhan Yesus pada yang ditulis di kitab Matius pasal 7, Tuhan akan bilang gini, aku tidak mengenal engkau. Tuhan akan berkata kepada orang-orang banyak gitu yang sudah melakukan mujizat, ya, bernubuat, dan lain sebagainya dengan semua apa yang mereka punya, karunia yang mereka punya, tapi ternyata Tuhan tolak mereka. Dan Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu, enyahlah dari hadapanku. Wah, itu mengerikan sekali tentunya kan. Kalau suatu saat kita datang kepada Tuhan di akhir hidup kita, di penghakiman terakhir, lalu kita ditolak Tuhan, dan itu mengerikan sekali tentunya. Orang saja kalau dalam dunia ini ditolak itu menyedihkan. Amin. Iya kan? Saudara pergi di kantor sebuah perusahaan, melamar di situ untuk bekerja, lalu bos itu bilang, saya tidak terima kamu, pergi. Wah, itu menyedihkan sekali. Anak muda yang mungkin mau pacaran, mau punya pacar, terus dia menyatakan cintanya ditolak, itu menyedihkan sekali. Apalagi urusannya dengan hidup kekal nanti, itu lebih menyakitkan. Bukan hanya menyedihkan, itu mengerikan sebenarnya. Karena tidak ada jalan lain lagi. Kalau saudara ditolak di sebuah perusahaan oleh seorang bos, di situ saudara bisa pergi ke tempat lain. Iya kan? Ada banyak perusahaan yang lain. Jangan menyerah. Ada banyak juga laki-laki lain. Kalau saudara seorang perempuan ditolak cinta, ya kan? Atau perempuan, atau laki-laki yang ditolak oleh wanita mungkin. Tapi kalau kita ditolak Tuhan, kita mau kemana? Tidak ada jalan lain, saudara, selain jalan yang menuju kepada kebinasaan kekal, api neraka. Nah, saudara, jadi yang pasti selalu ada dampak yang ajaib dari Tuhan. Dampak rohani dan jasmani. Kita akan menjadi orang-orang yang semakin takut akan Tuhan. Amin. Semakin mengasihi Tuhan. Walaupun mungkin materi kita tidaklah semakin baik mungkin, biasa-biasa saja, tapi kasih kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Tuhan, rasa takut kita kepada Tuhan semakin meningkat. Semakin tajam pengenalan kita akan firman Tuhan.
Sehingga kalau saudara baca firman Tuhan, saudara akan betul-betul mengerti apa pesan Tuhan di situ. Iya kan? Ada orang baca Alkitab tapi ngerti apa ini. Iya kan? Tapi ada yang lain baca dia ngerti apa pesan Tuhan di situ. Ya karena memang beda. Orang ini diberkati Tuhan, yang satu tidak. Berkat rohani dan berkat yang satu tidak diberkati secara rohani, yang lain diberkati. Karena apa? Mereka hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka membangun rumah Tuhan, rumah Allah dengan benar. Jadi selalu ada dampak yang luar biasa saat kita membangun rumah Tuhan. Seperti kata kitab Hagai, dan hari itu Tuhan berkata, hari ini juga, ya kan? Hari ini aku akan memberkati. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Itu perkataan Tuhan Allah sendiri kepada orang-orang Israel pada zaman Nabi Hagai. Perkataan ini tentunya tidak akan luntur, amin. Ini perkataan yang kita pegang juga hari ini, menjadi pesan juga buat kita. Karena Allah yang disembah oleh orang Israel pada zaman dulu adalah Allah yang hari ini kita juga sembah, amin. Yang kita kenal, yang kita mengerti, kita kenal Dia melalui Yesus Kristus Tuhan. Jadi selalu ada dampak yang luar biasa, saudara. Jadi jangan sampai kita menyerah, amin. Jangan pernah lemah, jangan kita menjadi letih dan lesu, saudara. Tetap bersemangat untuk mencari Tuhan, untuk membangun rumah Tuhan, ya, oke. Jangan pernah lelah begitu, seperti kata lagu, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Nah, muncul pertanyaan, mengapa Tuhan memberkati? Karena ada pengorbanan, amin, dari anak-anak Tuhan. Saat kita membangun rumah Tuhan, baik secara rohani dan jasmani, di situ kita sedang berkorban untuk Tuhan, amin. Kita sedang menabur sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Alkitab berkata, apa yang kita tabur kita akan tuai tentunya. Hanya orang-orang yang menabur akan menuai, amin. Tapi kalau ada orang yang tidak menabur tapi dia menuai, berarti ada yang salah di situ, ya kan? Istilahnya dia bukan lewat pintu tapi dia lewat jendela. Ada orang yang begitu, dia tidak pernah menabur, saudara, tapi dia menuai. Berarti ada yang salah dengan dia. Berarti dia, itu istilahnya apa? Dia menabur, dia menuai sesuatu yang ilegal, tidak sah sebenarnya. Bisa terjadi, bisa. Ya kan? Dia lewat pintu belakang, dia lewat jendela, begitu istilahnya. Padahal semua harus lewat pintu depan mungkin, tapi dia sendiri lewat jendela. Ibaratnya dia pencuri. Saudara, pencuri bisa mendapatkan sesuatu yang orang juga dapatkan, tapi lewat dia mencuri, lewat jendela. Ya, tapi itu tidak sah, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu jahat di hadapan Tuhan. Nah, saudara, jadi kenapa kita diberkati Tuhan juga? Karena ada korban yang kita berikan kepada Tuhan. Kita tabur di hadapan Tuhan. Kita memberi sesuatu yang kita punya, yang dari Tuhan juga datangnya. Kita beri dengan hati yang penuh dengan syukur, amin. Hati yang penuh dengan keikhlasan. Hati yang penuh dengan apa? Keikhlasan. Tidak ada maksud lain selain kita memberi untuk Tuhan. Ada orang yang memberi, mereka ingin dipuji. Ada orang yang berkorban karena ingin mendapatkan sanjungan dan lain sebagainya. Apakah itu ada? Ada. Sampai hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang, ada orang-orang yang seperti itu. Sebabnya kita harus jaga hati kita, saudara, supaya kita tidak jatuh dalam dosa seperti itu. Dosa untuk mendapatkan sanjungan, ya kan? Karena hanya Tuhan saja yang harus disanjung, amin. Bahkan kalau kita memberi, kita mengajar kita, tangan kanan kita memberi, tangan kiri kita jangan tahu, ya kan? Tidak perlu ada yang tahu apa yang kita berikan untuk Tuhan. Apalagi dicanangkan, digembor-gemborkan di media sosial. Kalau orang tertentu saja tahu, nggak apa-apa. Mungkin kita persembahkan ke Tuhan di gereja, hanya hamba Tuhan yang tahu, itu biasa. Tapi kalau jemaat Tuhan yang harus tahu semua, itu bahaya, ya kan? Jangan-jangan karena kita ingin pamer di hadapan manusia. Nah, saudara, jadi kita diberkati Tuhan karena kita menabur, kita berkorban, ya kan? Oke? Dan
Kita diberkati karena kita tidak lagi fokus untuk diri sendiri, karena kita fokus lebih utama untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Jangan menjadi orang-orang yang egois. Amin. Hari ini Alkitab berkata begini, saudara, bahwa akhir zaman akan muncul orang-orang yang egois, orang-orang yang mementingkan diri mereka sendiri. Orang-orang Kristen bahkan di dalamnya. Gereja-gereja Tuhan yang bahkan juga ada mungkin seperti itu. Yang egois, membangun diri mereka sendiri, pelayanan mereka sendiri. Padahal kita semua adalah tangan Tuhan, amin. Kepanjangan tangan Tuhan. Kita punya Allah yang sama, amin. Semua orang percaya di seluruh dunia, gereja apapun juga, kita menyembah Tuhan yang sama, amin. Dan sebabnya kalau ada satu yang istilahnya sakit, harusnya yang sehat turut bantu, ya kan? Kalau ada yang susah, semua bergerak untuk menolong, seharusnya seperti itu. Karena kita punya Allah yang sama. Kita bukan membangun kerajaan kita sendiri, kita membangun kerajaan Allah. Amin. Jadi jangan pernah fokus untuk diri sendiri. Itu adalah cara Tuhan, cara supaya Tuhan memberkati kita. Mari kita menabur, kita berkorban, dan tidak fokus untuk diri sendiri, tapi fokus untuk Tuhan, lebih mengutamakan Tuhan. Nah, saudara, jadi firman Tuhan hari ini bicara tentang dampak daripada membangun rumah Tuhan. Dan Tuhan tidak menginginkan hal-hal yang najis masuk dalam rumahnya, dalam gereja. Karena itu sesuatu yang sangat Tuhan benci. Tuhan tidak mau pekerjaannya dikotori oleh hal-hal duniawi. Itu sayang sekali, saudara, kalau saudara mau sungguh-sungguh pikirkan baik-baik, bahwa hal-hal duniawi sudah mulai masuk dalam gereja. Iya kan? Harusnya gereja itu yang harus mewarnai dunia, bukan dunia yang mewarnai gereja. Gereja yang harus keluar, pergi untuk mewarnai dunia dengan firman Tuhan. Amin. Tapi kenyataannya hari ini kita lihat dunia sudah masuk mewarnai gereja. Ya. Akhirnya apa? Gereja itu kayak semacam apa ya? Wadah di mana politik diadakan di situ. Ya, seperti politik luar sana, di mana orang ingin merebut kekuasaan dengan berbagai cara, mendapatkan jabatan tinggi dengan berbagai cara. Nah, cara-cara ini sudah sudah menjadi rahasia umum bahwa sudah masuk juga dalam gereja Tuhan. Dan tidak heran, saudara, kalau ada banyak gereja yang hancur. Ada banyak gereja seperti di Eropa, Amerika sana yang hancur, yang orang-orangnya tidak ada lagi di situ. Bahkan dijual, jadikan mall, jadikan tempat bar dan lain sebagainya. Dijadikan mungkin rumah apa yang lain begitu, bukan lagi gereja tapi rumah agama lain, rumah ibadat agama lain. Itu ada, saudara. Kenapa? Dunia sudah masuk dalam gereja. Dan ironisnya para pemimpin gereja juga terlibat di dalamnya, tidak berani untuk menolak itu. Nah, ini mengerikan, saudara. Nah, jadi dua pesan ini yang Tuhan mau sampaikan buat kita, umat Tuhan hari ini, dan saudara juga yang ada di mana saja mendengarkan khotbah ini. Tuhan tidak menginginkan hal-hal yang najis masuk dalam gereja Tuhan, dan Dia mau bahwa berkatnya akan dilimpahkan kepada umatnya yang terlibat membangun rumahnya, baik itu secara rohani dan juga secara fisik. Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita semua tenangkan hati kita